Pemirsa, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan ditetapkan hari ini. Dan selama masa kampanye yang dimulai akhir November ini, ketiga pasangan capres-cawapres siap memperebutkan suara 204 juta rakyat Indonesia. Lalu siapa saja para pemilih yang memegang kunci suara pada pemilu presiden 2024? Kita lihat satu persatu dalam ulasan Jawa, perempuan, dan milenial kunci merebut suara di pemilu 2024. Ya, kita mulai di slide 1, sebanyak 204,8 juta rakyat Indonesia siap memilih pemimpin bangsa untuk 5 tahun ke depan. Dan dari daftar pemilih tetap atau DPT 2024 di KPU, Pulau Jawa masih menjadi kantong suara terbanyak dengan total 115 juta orang atau sekitar 56% dari total pemilih. Suara terbanyak berasal dari Jawa Barat 35,7 juta dan disusul Jawa Timur, kemudian 31,4 juta, di Jawa Tengah 28,3 juta. Dan sementara di Sumatera Utara pemirsa ada 10,9 juta, di Banten 8,8 juta dan DKI Jakarta 8,3 juta. Kemudian di Sulawesi Selatan ada 6,7 juta pemirsa. Di Lampung 6,5 juta dan di Sumatera Selatan 6,3 juta. Kita ke slide berikutnya. Ya, selain di Pulau Jawa, ternyata kunci perolehan suara selanjutnya adalah berebut suara perempuan. Pasalnya dari data KPU pada pemilu 2024 nanti pemirsa, pemilih perempuan berjumlah lebih banyak yaitu 102,58 juta orang atau sekitar 50,1% dari total suara. Sementara pemilih laki-laki ini ada sebanyak 102,21 juta orang atau sekitar 49,9%. Selanjutnya, ya pemirsa, kunci ketiga dalam perebutan suara Pilpres 2024 yaitu bagaimana memenangkan suara pemilih milenial. Mereka yang berusia 28 tahun hingga 43 tahun ternyata mendominasi yaitu 33,6% suara. Dan diikuti Gen Z yaitu sekitar berusia 44 hingga 60 tahun yang menyumbang 28,07% suara. Nah, yang menarik pemirsa, ini pemilu 2024 nanti juga akan diwarnai banyak pemilih generasi Z atau mereka yang berusia 17 hingga 23 tahun. Dan jumlah pemilih di kategori usia ini cukup banyak pemirsa, sebanyak 22,8% untuk Gen Z. Strategi kampanye untuk memperebut pilihan para milenial dan Gen Z sudah pasti menjadi fokus tim pemenangan masing-masing capres dan cawapres. Kita ke slide berikutnya. Ya, ini pemirsa, kita kalau melihat ya tadi ada Gen Z juga memperoleh suara paling tinggi juga untuk generasi muda dalam pemilihan pemilu Pilpres. Dengan total 56% suara pemilih milenial dan Gen Z, media sosial nih pemirsa tentu memegang peranan penting dalam penyampaian informasi. Profil pemilih di dua kategori tersebut memang sangat lekat menggunakan media sosial untuk mencari informasi sehari-hari. Ini kita lihat siapa saja capres-cawapres dengan jumlah pengikut atau followers terbanyak di dua media sosial terpopuler bagi milenial, yaitu di Instagram dan X ya pemirsa. Ini kita mulai dari Ganjar Mahfud ya. Ganjar 6,4 juta pengikut, sementara Mahfud MD di 1,2 juta pengikut. Sementara di medsos X untuk Ganjar 3,4 juta, untuk Mahfud MD 4,4 juta. Jadi total untuk pasangan Mahfud MD dan Ganjar ini 15,4 juta pengikut pemirsa. Kemudian untuk Prabowo Gibran, untuk Prabowo sendiri 6,4 juta, Gibran 1,3 juta untuk Instagram. Dan tentunya kita juga tadi melihat ya di Ganjar dan juga Mahfud MD ini menempati posisi tertinggi untuk followers terbanyak. Dan pemirsa, untuk pasangan Anies Muhaimin memiliki total follower ini sekitar 6,1 dan 2,2 juta, sementara di medsos X 4,9 juta dan juga 3,02 ribu untuk Muhaimin. Jadi totalnya 13,5 juta, sama dengan Prabowo Gibran 13,5 juta pengikut.
Dan pemirsa, efektivitas penyampaian informasi melalui media sosial memang jadi salah satu kunci memenangkan Pilpres 2024. Namun harus diingat nih pemirsa, saluran ini juga rawan penyebaran berita bohong atau hoax. Para pemilih harus benar-benar memastikan sumber informasi berasal dari sumber yang terpercaya, bukan kabar burung semata.